Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang. Siang, Mas Fahmi. Yang Mas Fahmi. Ya, untuk ini kita kan di kelas LRDA ya grup 7 untuk terkait UAS sistem apa Engineering System and Economy Teknik ya. Untuk grup 7 kita mengangkat terkait tema redesign sistem monitoring pemasangan baru listrik yang perlu perluasan. Nah, kenapa kita redesign? Itu karena sebelumnya belum ada sistem pemantauan progres daftar tunggu perluasan secara up to date. Kemudian sulitnya manajemen dalam melakukan pemantauan progres daftar tunggu perluasan. Nah, sebelumnya itu kenapa redesign? Karena sebelumnya di perusahaan tersebut hanya update-nya secara manual dari via WA, WhatsApp, dan Google Sheet yang mana yang update-nya bukan berdasarkan user di bidang bidang yang terkait, jadi hanya satu arah saja. Nah, untuk redesign-nya mengubah itu yang konsep manual dari WA dan Google Sheet menjadi aplikasi base. Nah, di sini kita mencoba menggantinya menjadi aplikasi ya, rekan-rekan. Nah, untuk selanjutnya paling ini untuk pembahasan tampilan user interface-nya gimana gitu, yang telah disepakati. Oke, baik, Mas Fahmi. Terima kasih rekan-rekan semua. Jadi di tahap ini kita menyampaikan itu ya, Mas ya, masing-masing personel menyampaikan desain ya, desain yang Ya, sudah betul, betul. dibuat. Ya. Desain yang Mungkin, isinya sudah ditentukan iya, ya, mungkin saya untuk izin share screen kali ya. Saya menyampaikan duluan boleh, apa boleh. yang sudah dikonsep. Jadi begini ya teman-teman, di poin nomor 1 itu harapan saya itu nanti muncul itu ada tulisan di atasnya monitoring perluasan sama nanti ada muncul Mas dalam 1 tahun itu kita sudah berapa kali melakukan perluasan nanti bisa teroket bisa termonitor ditampilkan di depan situ per tahun dan per bulannya bulan berjalan. Kemudian di bulan itu juga nanti harapan saya tuh kita bisa melihat nih berapa yang sudah disurvei dan dari hasil yang contohnya misalkan ada sudah 30 yang disurvei itu kan. Nah, nanti kita bisa monitor itu di depan. Ternyata yang sudah diinput RAB baru berapa, kemudian SPJB baru berapa, kemudian material dan lain itu baru berapa. Harapannya nanti di tampilan pertama itu langsung terlihat. Kemudian selanjutnya jika kita klik tombol 3 yang di atasnya nanti akan muncul nih pop up. Kita bisa memilih dashboard utama atau kembali ke depan atau data pelanggan. Nah, di sini kita bisa menginput ini data-data pelanggan. Jika diklik, nanti tinggal kita input sih. Sebelumnya kan masih manual tuh ya, by Excel ya, apa Google Sheet ya. Kita bisa input nama, kemudian jenis transaksi, daya dan lain-lain sebagainya di situ. Kemudian nanti juga dari permohonan perluasan juga nanti kita bisa input juga Mas. Nanti di sistem yang akan kita bangun ini. Baik itu RAB. Cuma kalau di sini mungkin dari saya untuk yang seperti nomor SPJB, kemudian kontrak material dan reservasi material nanti itu masih dalam bentuk hard copy. Hard copy-nya nanti diantar ke mana ke admin yang ada selama ini diverifikasi itu di admin. Setelah diverifikasi manual, hard copy-nya baru bagian admin yang melakukan upload di sistemnya. Kalau dari saya mungkin itu sih Mas gambarannya untuk aplikasi yang akan kita buat. Mungkin dari teman-teman yang lain ada apa? Silahkan lah. Jadi sih Pak, mungkin ya secara garis besar mungkin seperti itu ya. Eh, Mungkin barangkali dari teman-teman ada tambahan lagi atau konsep yang lain seperti apa. Oke, ini desain dari saya. Oke, di awal tampilan nanti itu ada ini welcome. Kemudian ada untuk login atau sign up buat bikin akun untuk yang punya akses untuk melihat monitoring dan update datanya. Kemudian ketika sudah masuk, itu akan di tampilan menu itu ada di monitoring
TMP, monitoring, progres perluasan, kemudian ada registrasi pelanggan, ada update data. Ketika monitoring ini akan keluar hasil monitoring TMP-nya. Dan untuk yang sampingnya ini ada monitoring progress. Dan kita dulu juga akan keluar juga monitoring progres perluasannya. Kemudian ketika ada pelanggan yang baru mau perluasan, kita bisa diklik regis pelanggan ini untuk meregistrasinya ke database, dimasukkan data-datanya, kemudian di sini ada tombol untuk beberapa yang membutuhkan dokumen bisa diupload di dalam sini. Ketika sudah tersimpan, itu nanti akan masuk ke database. Nah, untuk mengedit data dari pelanggan yang sudah didaftarkan itu ada tombol langsung di menunya untuk update data dan akan keluar tampilan seperti ini. Di tengahnya ini ada tombol update dan ini ada last update-nya kapan. Ketika ada update, nah nanti ini ada tabel yang berisikan data-data progres pekerjaan dan reservasi material-material seperti itu. Seperti ini desain dari saya. Galang, terima kasih. Untuk selanjutnya, Sudah kelihatan? sudah Mas Nova. Oke. Ya, secara garis besar sih sama sih, rekan-rekan semua. Yang pertama ini ada halaman awal atau dashboard ya. Jadi bisa kelihatan apa namanya progresnya seperti apa dalam bentuk persen seperti ini. Terus ketika dipencet titik tiga di sini ada pilihan kembali ke dashboard atau tambah daftar pelanggan. Nah, setelah ditambah daftar data pelanggan itu kita bisa isi nama, jenis transaksi, daya, tanggal bayar, dan jenis perluasan. Setelah itu kita bisa pilih lagi permohonan perluasannya. Di permohonan perluasan itu kita bisa mengisi nama, status, daya, dan tanggal pembayaran. Dan bisa mengisi apa ini RAB. Bisa diisi nomor, nilai, dan upload hasil scanan ininya. Apa namanya? Dari hard copy-nya di-upload. Di situ bisa isi SPBJ juga serta material. Sama sih, secara garis besar sama. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Noval. Untuk selanjutnya Mas Gigi, ya. Ya, kurang lebih tampilannya seperti itu ya. Kalau saya sih sesuai yang disampaikan Mas Fahmi ya, karena kita acuannya itu untuk perbaikan eh, redesign pemesan baru listrik yang sebelumnya pernah dikatakan itu sistemnya terbilang manual. Saya mungkin pakai konsep web yang mana mungkin bisa diakses ya dari segi Oke, web dimanapun. Itu tampilannya seperti biasa, tampilan username dimasukin, password. Nah, ketika udah tampilan itu udah masuk, itu mungkin belum begitu lengkap, Mas. Itu ada tampilan beberapa itu unit, maksudnya unit yang ditugaskan untuk memantau si permohonan itu tadi. Ada WO, ada material, ada RAB. Mungkin dari saya itu ada beberapa item yang kurang seperti survei dan lain-lain. Nah, saya mengacunya ke situ, ke permohonan yang masuk. Kita ada permohonan yang masuk di dashboard itu sendiri. Tiap unit itu ada muncul gitu, angka yang sebagai notifikasi lah, kurang lebihnya. Dari berapa permohonan yang masuk, yang sudah dikerjakan berapa, yang sudah selesai berapa, akan tertampil di dashboard itu. Kalau untuk isian dari WO itu sendiri, nanti di dalamnya itu kan ada tombol tambah ya. Biasanya itu untuk data si pelanggan. Pelanggan itu sendiri yang masuk ke perusahaan kita nanti ya. Itu dia pengajuan permohonannya dari daya berapa, tarifnya berapa, dan apakah statusnya dari si permohonan itu sudah mencukupi. Mencukupi dalam artian mungkin emang harus disurvei dulu dulu ya dari tim kita. Dan ada satu item nanti yang belum saya masukkan di desain. Kita mungkin tetap harus
memasukkan izin, surat izin dalam artian kan kita akan melakukan pembangunan tuh. Misal ada perluasan, kita masukkan dari si item surat izin itu biar tidak lupa. Soalnya kalau menjadi PR ke depannya bakal mempersulit unit yang terkait. Kalau untuk isian material atau RAB, mungkin secara dalamnya nanti itu sih lebih ke pantauan material kan kalau sudah dimasukkan yang di WO tadi, apa aja yang dibutuhin sesuai permohonannya, kan dia mah dimasukkan di situ. Nah, nanti di material itu kayak seperti pantauan aja sih, pantauan dalam artian untuk kebutuhan misal kita trafo itu butuhnya berapa, untuk tiang butuhnya berapa, kabel butuhnya berapa meter, udah sampai mana sih untuk si pengajuan material ini? Apakah sudah sampai unit terkait, ataukah masih di pabrikan belum keluar, atau ya seperti itulah. Untuk RHB sendiri, saya rasa di dalamnya cuma eh, ada gambaran aja sih, gambaran dari harga yang bakal diajukan. Itu kayak pantauan investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kita gitu aja sih. Kalau secara garis besar memang belum begitu lengkap. Mungkin nanti dari teman-teman lain-lain bisa menambahkan di dalam sana gitu. Gitu kalau dari saya sendiri sih untuk teman-teman. Oke, Kalau terima kasih barangkali Mas nanti Gigi. ada kurangnya minta ditambahin aja. Oke, untuk selanjutnya dari saya ya teman-teman. Nah, ini kalau dari saya konsepnya seperti ini, nanti user interface-nya intinya memuat dari satu 2 3 4 5 6 konteks ini. Ada TM apa eh, 5 ya, satu 2 3 4 5. Yang pertama kan proses RAB, kemudian proses kontrak intinya yaitu SPBJ, nomor SPBJ. Yang ketiga ada kontrak materialnya, yang keempat ada reservasi material, dan yang terakhir ada progres pekerjaan. Nah, untuk halaman yang pertama nanti yang muncul itu seperti halo atau selamat datang gitu tulisannya di awal. Lalu untuk loginnya silakan login, lalu username-nya apa, passwordnya apa. Nah, username ini nanti ada beberapa user ya, karena anggap saja di bidang tersebut ada PIC-nya. Nah, yang didaftarkan username-nya harusnya PIC tersebut gitu dari dari kelima proses ini tadi ya, RAB, SPBJ, kontrak material, reservasi material, dan progres pengerjaannya itu untuk lebih memudahkan nanti saat updating datanya gitu. Lalu ada nomor kapcannya buat verifikasi, lalu login untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Nanti ada indikator lah, indikator untuk TMP-nya masih aman di indikator hijau atau udah kuning waspada atau merah udah melewati dari TMP-nya gitu. Lalu ada juga indikator progres perluasannya itu berapa persen, berapa persennya untuk di RAB itu berapa persen dari total keseluruhan permohonan pemasangan baru yang perlu perluasan tuh tahap RAB berapa persen, yang masih di tahap SPBJ atau kontrak berapa persen, kemudian di material ada berapa persen, kemudian di progres pekerjaannya ada berapa persen dari total permohonan itu apa pemasangan baru listriknya. Kemudian di halaman menu apabila kita pencet yang halaman menu bar itu nanti muncul seperti dashboard ke tampilan dashboard yang tadi, lalu ada upload data pelanggannya yang eh, secara satu-satu dan ada juga yang upload data secara kolektif gitu. Untuk ada terus di sini ada menu logoutnya juga untuk keluar. Lalu selanjutnya ada halaman upload data apabila kita tadi upload pencet upload data pelanggan ya. Di upload data pelanggan nanti ada nama pelanggannya siapa, dimasukkan jenis transaksinya, tarifnya, daya, tanggal bayarnya berapa, jenis perluasannya apa gitu. Lalu tinggal disimpan saja nanti. Untuk kemudian yang pada halaman list permohonan nanti tampil tuh ada kalau kita sudah input tadi pelanggan, nama pelanggan dan lain-lain itu akan muncul di sini nanti. Eh, turun ke bawah ada berapa pelanggan gitu. Ini contoh ada 3 pelanggan, ada PT XYZ, PT DEF, PT ABC. Tuh.
Kemudian ke halaman permohonan pelanggan yang tadi kita misal PT XYZ dipencet, PT XYZ. Nah, nama pelanggannya di sini bakal muncul PT XYZ, statusnya apa? Statusnya TMP-nya masih merah kah, kuning kah, atau masih hijau kah gitu. Untuk dayanya sesuai yang di input tadi, di sini harusnya muncul, terus tanggal bayarnya juga tanggalnya berapa, TMP-nya tadi berapa hari gitu. Nah, untuk di sini eh, akan tampil juga progresnya di RAB misal berapa persen, di nomor SPBJ berapa persen, kontrak kontrak materialnya udah berapa persen tahapnya, lalu reservasi materialnya berapa persen, kemudian progres pengerjaannya juga berapa persen gitu. Indikatornya tadi apakah udah dicentang atau masih silang gitu. Untuk halaman RAB-nya ada nomor RAB, nilai rupiahnya, lalu untuk scan-nya juga bisa diupload nanti di sini, lalu tinggal sama scan hasil gambar surveinya juga di sini bisa disimpan. Kemudian di nomor SPBJ-nya juga begitu. Data SPBJ nomornya, nilainya berapa, jangka waktunya berapa, scan kontraknya berapa, nanti bisa diupload PDF semuanya. Di situ lalu disimpan. Kemudian ada halaman kontrak materialnya. Halaman kontrak materialnya nomor kontraknya berapa, nilai kontraknya berapa, jangka waktunya berapa, scan kontraknya berapa. Nah ini nanti diupload juga apabila ada hard copy-nya bisa diupload PDF lalu simpan. Nah, nanti ada juga yang halaman reservasi material dan progres pekerjaannya juga sama nanti tinggal di ini nanti muncul tabel-tabel seperti berikut ada nama, kode, butuh, kebutuhan materialnya berapa, diambilnya sudah berapa dan sisanya berapa yang belum diambil, persennya berapa nanti di sini muncul. Begitupun juga progres pekerjaannya juga rencananya berapa yang dipasang, realisasi yang dipasang sudah berapa, sisa yang belum dipasang berapa gitu. Nah, nanti persenannya juga muncul nanti di yang di halaman permohonan pelanggan ini gitu. Kalau misal udah 100% berarti udah centang gitu. Gitu sih kalau dari saya konsepnya teman-teman. Secara konsep sepertinya punya Mas Fahmi lebih detail ya, lebih lengkap dari desainnya. Bagus itu kalau semua itemnya ada pantauannya, jadi bisa terpantau. Ya maksudnya bisa terpantau ada kendalanya di mana, di bidang yang mana, jadi bisa lebih cepat ditindaklanjuti ya. Iya betul. Boleh sih Betul. desainnya Mas Fahmi, cocok. Iya, kalau saya setuju juga karena tadi kalau desain saya itu kan dari segi apa em, nomor SPJB, kemudian kontrak material dan reservasi itu masih masih manual ya di tempat saya harus ke admin sih. Kalau saya juga sih ke Mas Fahmi nggak tahu. Kalau Mas Nopal gimana tuh? Mas Galang ada. Ya Pak, kalau dari saya juga cenderung ke Mas Fahmi sih. Desainnya sudah lengkap, detail juga, bagus sih Pak. Sama bapak-bapak. Ya rekan-rekan semuanya. Kelihatannya sih lebih detail ya. Punya saya masih kurang lengkap tadi. Tidak ada keamanannya juga. Kalau punya Mas Fahmi ada apa kode captchanya itu tadi lebih aman juga. Oke, jadi untuk yang desain kali ini sudah kita sepakati ya. Berarti cut yang ini ya teman-teman ya. Ya, teman-teman. Ya, boleh Ya. boleh. Desainnya Mas Fahmi ya berarti. Jadi mungkin lanjutannya kita breakdown aja Mas untuk konsep dalamnya itu kan. Jadi kan per item-item tadi kan pasti memuat entah file, entah eh, material pendukung apa, fitur pendukung lah ya. Mungkin itu yang harus dipikirkan nantinya sih, biar bisa menjangkau si semua user yang nanti didaftarkan. Kalau kata saya sih itu sih. Oke Mas Gigi. Ya, Oke, ya. berarti Jadi untuk eh, pertemuan kali ya ini jadi kita sampai ya kesepakatan ini aja ya. siap. Kesepakatan pemilihan user interface-nya gimana? Ya Ya Pak. betul. Mungkin tinggal kita lengkapi ya seperti apa desainnya tadi kan masih masih kita perlu apa buat desain yang lebih matang lagi dari konsep yang Ya, betul. disepakati tadi ya. Gambar teknisnya lah ya, Mas ya. Oke, siap. Oke. Ya. Paling gitu dulu ya rekan-rekan. Mungkin kita tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.